Hello guys, a very good morning from Triple IU University. Jadi pagi-pagi yang cerah di kampus UI3 ini aku bakal bikin video tentang self leadership and decision making. Jadi di sini aku juga tidak sendiri. Aku ditemani kopi dan juga dua buku yang mungkin lebih enak dibahas ya daripada review buku satu-satu. Jadi langsung aja kita bahas makanya mikir, kemudian juga leadership XYZ. Nah, jadi dua buku ini setidaknya ya memberikan aku gambaran buat aku yang selalu merasa inferior, kemudian juga terlalu overthinking dalam membuat keputusan dan juga merasa ragu memimpin diri sendiri, sehingga ketika peluang-peluang atau opportunity datang dari luar, aku itu selalu ragu dan kadang berpikir untuk menolak ya. Kenapa? Karena aku ngelit diriku sendiri aja kadang masih berantakan, gimana mau ngelit orang lain. Nah kadang ketidakpercayaan diri itu yang membuat kita terhambat atau ragu untuk berkembang gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama dari buku Makanya Mikir ini. Kita bakal dihadirkan tentang betapa banyaknya sumber daya dalam diri kita, bahkan di lingkungan sekitar kita, dan juga kita bisa menganalisis potensi-potensi yang mungkin bisa kita manfaatkan atau utilize the utility dari kehidupan kita. Misalnya kita punya skill, kita punya potensi, kemudian kita mau mengarahkan sesuatu target. Nah, target atau goals itu ada beberapa definisi juga. Ada target dan goals yang menyangkut dengan orang lain. Misalnya kita mau membuat mereka bangga, kita mau mengasih mereka uang, atau mau menunjukkan prestasi kita. Ada yang goalsnya untuk diri kita sendiri. Tanpa pengakuan orang lain, kita merasa goals ini tuh udah cukup banget buat kita. Misalkan seperti bentuk rasa syukur, apresiasi diri, self reward, dan lain segala macam. Jadi goals ketika kita menentukan arah atau tujuan dari beberapa aktivitas kita ataupun kehidupan kita, kita harus mendiferensiasikan dua hal itu. Ada hal yang bisa diapresiasi atau memang ini bergantung nih dengan orang lain gitu. Ada juga hal yang nggak bergantung dengan orang lain gitu. Misalnya ketika aku lulus S2, itu merupakan sebuah investasi pendidikan dan juga kebanggaan tersendiri bagi aku ya. Nah kemudian mungkin ada orang di luar sana yang orang tuanya nggak suka anaknya kuliah atau pengen anaknya langsung kerja aja gitu. Nah determinasi ini kadang yang menentukan kita bahagia atau enggak ya. Misalnya kalau orang tua kita nggak setuju kita kuliah, terus kita kuliah mereka nggak bahagia, ya itu di luar kapasitas kita untuk menentukan apresiasi dari mereka gitu. Tapi kalau misalkan ada juga orang tua yang seneng gitu ketika kita lulus, ya udah gitu, berarti itu merupakan bagian plus dari goals kita gitu. Nah misalnya juga kita mau goals tentang hobi, kita mau jadi atlet gitu ya, menjadi atlet. Kemudian ada orang yang nggak suka ketika kita jadi atlet, mending jadi bisnismen atau apa gitu. Nah, kebanggaan diri menjadi atlet itu adalah kebanggaan diri sendiri ya gitu. Kita nggak perlu mendeterminasi atau menjudge opini-opini orang untuk menentukan hobi atau passion kita ya jadi atlet tadi ya. Nah, kemudian di bukunya Makanya Mikir ini kita juga diarahkan untuk CBA analysis atau cost based analysis. Nah, jadi untuk menentukan mana yang prioritas, mana yang mendesak, mana yang kebutuhan, mana yang sekedar keinginan gitu. Jadi bahkan aku mikir kayak setelah lulus S2 ini, apakah aku akan lanjut jadi dosen atau jadi pengusaha? Nah itu secara terstruktur kalau kita pikir-pikir doang cuma ada dua pilihan ya. Tapi sebenarnya kalau dengan menggunakan cost benefit analysis, aku bisa membuat 3 opsi untuk menentukan karirku setelah lulus S2 gitu. Ini sangat penting ya untuk kita memetakan, kemudian juga menempatkannya pada detail terkait dengan apa yang mau kita lakukan. Nah, jadi dengan resources tadi ya, pendidikan, skill, kemudian juga pengalaman, portofolio, itu sumber daya kita gitu. Nah, decision making atau pengambilan keputusan ini berpengaruh dengan cara kita berpikir gitu. Makanya judulnya Makanya Mikir gitu. Kita punya banyak potensi di hidup, kita punya banyak peluang, kita banyak network, tapi kita nggak punya kerangka berpikir yang sistemik untuk mengelola semua itu gitu. Nah makanya dengan CBA analisis kita dibantu untuk diarahkan ya. Jadi buku ini bukan mutlak
tips kunci sukses, tapi buku ini guide buat kita mikir gitu. Mikir gimana caranya memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri kita dan lingkungan sekitar kita, kemudian dikelola dan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke buku kedua, Leadership XYZ. Jadi ini ada bukunya dari Deddy Wijaya, Sarah Ardiwinata, dan juga Anies Baswedan. Jadi buku ini menceritakan bagaimana generasi X, Y, Z itu melihat leadership atau kepemimpinan. Jadi setelah aku baca buku ini dengan 300 halaman ya, tapi aku baru baca sekitar 80 halaman, ada kesan internal yang muncul di awal buku ini. Yang pertama itu tentang kepemimpinan dalam diri sendiri. Yang kedua adalah tentang ya exposure ya, sebagaimana temanku juga diskusi kemarin yang punya buku ini buku minjem, buku temanku. Nah, jadi exposure atau visibility ya, bisa kita bilang ada dua hal yang penting di kepemimpinan ini. Tadi yang pertama tentang self leadership gitu, bagaimana kita memimpin diri sendiri, bagaimana kita mengelola keputusan dalam hidup, dan kita mengerti bagaimana benefit, keuntungan atau cost, kerugian, atau bahkan bisa kita bilang consequence gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bridging, ini dulu bukunya untuk memetakan konsep pemikiran, struktur pemikiran buat decision making. Kemudian setelah baca buku ini kayak somehow connects di buku pertama dan buku kedua ini, seolah-olah nyambung gitu ya. Nah, jadi setelah kita mempunyai pola pikir yang terstruktur, baru kita bisa memimpin diri sendiri. Nanti bridgingnya kita bisa memimpin unit kecil, kelompok, komunitas, atau bahkan organisasi yang lebih besar. Kemudian juga bisa dibilang mungkin memimpin suatu kota atau suatu negara. Nah, kenapa ya kayak membaca buku itu penting? Jadi kita bisa merasakan bahwa kita mendapatkan insight baru tanpa harus ikut pelatihan-pelatihan gitu. Bahkan ketika kita galau, somehow membaca buku itu membuat pikiran kita terbuka gitu. Mood gak mood ya, baca buku itu bisa bikin kita mendapatkan insight yang sangat banyak. Nah, jadi kurang lebih itu aja ya video singkat kali ini. Kita membahas tentang decision making, leadership, kemudian self leadership. Dan satu hal penting yang aku bisa konklusikan dari dua book review ini, pertama, kita nggak boleh merasa insecure. Everyone has their own potential and every person has also different impact, so never underestimate your potential and also believe in yourself. Nah, buat aku nih, orang yang selalu insecure dan juga merasa nggak pede, merasa selalu nggak yakin dengan apa yang ku kerjain, ini juga pesan buat aku secara khusus dan buat kalian semua. Always believe in yourself, always do what you need to do, and never underestimate or never distrust yourself. Jadi kekuatan percaya diri itu penting. Kalau kita sama diri sendiri aja nggak percaya, apalagi orang gitu ya. Jadi kayak kita sudah ditolak sebelum kita ditolak. Artinya kita menolak diri kita sendiri nih sebelum orang lain menolak kita. And I think that's all for my video, and I hope you gain benefits from this, and see you in the next video. Bye bye.